Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan nama saya Kanza Lutfiatika. Selamat datang di YouTube channel ini. Nah, ini adalah video pertama saya membuat video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang teks eksposisi kelas 10. Sudah ada yang pernah mempelajari tentang eksposisi sebelumnya? Mungkin waktu kalian SMP, kalian sudah pernah diperkenalkan atau mempelajari tentang eksposisi itu apa. Nah, ada yang lupa? Ya, mungkin kalian banyak yang lupa tentang teks eksposisi. Kali ini kita akan mengulanginya kembali atau lebih memperdalam mengenai teks eksposisi itu seperti apa. Sebelumnya, mungkin dalam kehidupan sehari-hari kalian sering dong mengemukakan pendapat kalian dalam suatu hal. Nah, contoh, misalnya kalian ingin uang saku kalian dinaikkan. Nah, kira-kira apa alasan uang saku kalian ingin ditambah atau lebih dinaikkan dari hari-hari biasanya? Apakah mungkin karena di kantin sekolah jajanannya sudah lebih mahal? Nah, itu juga salah satu mengemukakan pendapat kalian kepada orang tua misalnya. Nah, atau contoh lainnya mengenai tentang pakaian saya misalnya. Hari ini saya memakai baju berwarna putih biru garis-garis dan saya perpadukan dengan jilbab saya yang berwarna hitam. Udah cocok belum menurut kalian? Bagaimana pendapat kalian? Cocok lah ya. Nah, itu juga salah satu cara kalian untuk mengemukakan sebuah pendapat. Nah, dari hal kecil tersebut atau contoh yang tadi saya sampaikan, itu adalah salah satu hal-hal kecil yang sering kalian ungkapkan. Ya, misalnya tadi seperti uang saku kalian, uang jajan yang ingin dinaikkan, atau memberikan pendapat tentang penampilan seseorang. Nah, jadi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kalian cara mengemukakan pendapat dengan baik dan benar. Nah, apalagi di Indonesia ini sudah diperbolehkan ya dari pemerintah untuk bebas mengemukakan pendapat asalkan tidak anarkis. Nah, jadi kan misalnya sering nih kalian memberikan pendapat, salah satunya sudah pandai ya untuk lebih jauh lagi menggunakan media sosial. Nah, itu juga kita harus berhati-hati dalam berpendapat. Nah, jangan sampai pendapat yang kalian kemukakan itu menyakiti hati seseorang atau dengan bahasa yang tidak mengenakan hati. Nah, jadi kita akan mempelajari ini lebih jauh lagi agar kalian lebih paham bagaimana sih cara mengemukakan pendapat yang baik dan benar. Nah, berarti pengertian dari teks eksposisi ini adalah suatu teks yang berisi tentang pendapat atau argumen kita disertai dengan alasan yang logis dan fakta-fakta yang kuat terhadap sesuatu agar pembaca mengetahui informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, banyak pendapat yang bisa kita ambil informasinya, tapi tidak sembarang informasi atau pendapat yang kita sampaikan. Nah, kalian juga harus tahu masing-masing ciri-ciri dari teks eksposisi ini apa-apa saja. Nah, jadi ciri-ciri dari teks eksposisi ini yang pertama yaitu informatif atau menjelaskan informasi dan pengetahuan. Nah, kalian harus mendapatkan informasi atau pengetahuan dari objek yang akan kalian kaji tersebut. Nah, yang kedua yaitu berdasarkan fakta. Berdasarkan fakta seperti apa?
berdasarkan fakta dari keaslian informasi yang kalian dapatkan dari objek yang kalian kaji tersebut. Baik, nah yang ketiga yaitu bersifat mengajak atau berusaha untuk mempengaruhi. Nah, berusaha untuk mempengaruhi seperti apa ini? Mempengaruhi itu tanpa sadar ketika kalian menulis suatu teks eksposisi, kalian juga sekaligus mengajak atau mempengaruhi pembaca untuk mengiyakan pendapat yang kalian kemukakan dari pendapat kalian tersebut dari suatu objek yang kalian kaji. Nah, selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang baku atau dengan ejaan baik dan benar. Nah, jadi tentunya dengan bahasa yang baku atau tidak santai lah ya. Jadi misalnya nih seperti kalian berpendapat pada sehari-hari. Nah, untuk teks eksposisi ini kalian menggunakan bahasa yang baku atau formal. Nah, kalau kalian yang di kehidupan sehari-hari, kalau ketika nih misalnya kalian sedang mengomentari sesuatu hal di media sosial, ada terkadang kalian menggunakan ketikan yang singkat misalnya. Nah, itu tidak baku. Jadi kalau di teks eksposisi ini kalian harus menggunakan bahasa yang resmi atau baku tersebut sesuai dengan ejaan baik dan benar. Nah, selanjutnya yaitu bersifatnya secara netral atau tidak memihak. Jadi kalian tidak boleh memihak atau membagus-baguskan atau menjelek-jelekan sesuatu objek yang kalian kaji. Kalian harus bersifat netral. Jadi harus bisa mengimbanginya. Nah, seperti itu. Nah, selain itu kalian juga akan mempelajari tentang struktur-struktur teks eksposisi. Dari struktur teks eksposisi ini kalian juga harus tahu apa-apa saja di dalamnya. Nah, baik, kali ini kita akan melanjutkan dengan struktur teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini ada 3 strukturnya. Yang pertama yaitu tesis. Nah, pernahkah sebelumnya kalian mendengar kata tesis? Nah, tesis di sini adalah pengenalan awal atau pembukaan dari isu yang akan kalian sampaikan nantinya dari bagian awal ini di teks eksposisi. Nah, pada bagian ini tentunya kalian akan mengenalkannya dulu, isunya apa yang akan kalian ambil dalam teks eksposisi yang akan kalian buat nanti. Nah, jadi diawali dengan bagian realnya dulu. Kira-kira apa yang akan kalian sampaikan? Seperti itu, yang menunjukkan nanti bagaimana isi dari teks eksposisi yang akan kalian kaji. Baik, yang kedua yaitu argumen. Nah, argumen ini biasanya yang paling panjang ya, atau yang paling jelas, karena di dalam argumen kalau kalian memberikan pendapat, kalian harus memberikan alasannya juga. Kenapa pendapat itu harus kalian kuatkan gitu, harus tetap kalian ambil, harus tetap dipertahankan, itu harus adanya alasan. Biasa di dalam alasan ini itu terdapat bukti-bukti. Nah, adanya juga fakta-fakta, data terkait isu yang kalian ambil misalnya. Jadi kalian harus mengumpulkan datanya terlebih dahulu, seperti itu. Nah, biasanya juga di dalam teks eksposisi ini juga kalian harus menjelaskan dengan alasan yang logis. Jadi tidak hanya sembarang alasan kenapa kalian harus mengambil isu tersebut, seperti itu. Yang ketiga yaitu penegasan ulang. Ya, penegasan ulang itu adalah sebagai penutup. Ya, sebagai penutup. Nah, kenapa demikian? Karena setelah kalian menyampaikan bagian awalnya tadi, menjelaskan pengenalan terlebih dahulu, kalian juga harus mengenalkan isinya, memberitahu isinya, atau menjelaskan, memaparkan secara rinci di bagian argumen tadi. Nah, setelah itu baru kalian simpulkan. Nah, ini
ini juga harus disimpulkan. Jadi bagian penutup ini adalah kesimpulan yang harus kalian ambil dari apa yang sudah kalian sampaikan di awal tadi, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan contoh. Misalnya nih, kalian berpendapat tentang generasi muda saat ini atau pentingnya media sosial bagi remaja misalnya. Media sosial ini berdampak baik bagi remaja. Nah, seperti itu. Di bagian tesis kalian harus mengungkapkan dulu. Nah, kenapa media sosial itu berdampak baik bagi remaja misalnya. Nah, jadi pada kondisi kali ini kondisi sekarang nih ya, kebanyakan di era modern ini anak-anak muda zaman sekarang mungkin tidak bisa lepas dari yang namanya media sosial. Kenapa? Pentingnya media sosial bagi remaja saat ini. Karena misalnya lebih memperluas pertemanan, misalnya bisa mempererat pertemanan yang misalnya dia lokasinya jaraknya jauh, masih bisa bersosialisasi lewat media sosial, atau lebih bisa mempererat hubungan kekeluargaan dari jauh misalnya. Nah, nanti di bagian argumentasi itu bagian dari isinya, atau kalian harus memberikan alasan kenapa media sosial berdampak baik bagi remaja. Nah, yang pertama misalnya menambah ilmu atau memperluas wawasan. Nah, itu kan di media sosial kalian mungkin tidak semuanya yang kalian ikuti itu tentang artis, tentang berita gosip misalnya, tentang selebgram dan segala macam. Ya mungkin di dalamnya kalian kan pasti melihat perjalanan pembelajaran yang penting atau bermanfaat bagi kalian. Ya misalnya tentang pelajaran bahasa Indonesia kan, atau perjalanan kuno pada era lama yang kalian ingin tahu, atau lebih belajar tentang sejarah mungkin. Nah, seperti itu kan. Nah, yang kedua misalnya kenapa media sosial ini juga berdampak baik bagi remaja. Nah, mungkin banyak yang sudah membuktikan ya pada era modern saat ini dari pentingnya media sosial yang kalian sangat perlu itu, karena banyak membuktikan misalnya dari media sosial itu bisa menghasilkan uang atau menjadikan sebuah prestasi untuk kalangan muda saat ini kan. Banyak yang seperti itu karena media sosial itu juga berdampak baik. Terus yang ketiga misalnya ada dari alasan ini kenapa media sosial juga berdampak baik bagi remaja saat ini. Ya mungkin karena kalian juga mengikuti tren, ya kan, tren pada masanya. Ya saat ini kan anak-anak muda juga sangat menyukai tren-tren yang terkini atau yang lagi hangat diperbincangkan. Nah, itu bagian argumennya. Nah, nanti di bagian penegasan ulangnya, yaitu disimpulkanlah kalau ternyata media sosial bagi anak remaja saat ini tidak hanya berdampak negatif, tetapi juga berdampak positif. Banyak hal-hal positif yang dapat kita ambil atau baiknya di dalam media sosial ini. Jadi sangat penting bagi remaja saat ini untuk bisa memegang atau bisa mengendalikan IT atau media sosial yang sangat-sangat luas di era sekarang. Nah, video kita kali ini sampai di sini dulu ya. Nanti akan saya lanjutkan di video bagian yang kedua mengenai pengertian opini dan fakta dan juga ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa di klik tombol sukai dan juga tombol berlangganan yang berwarna merah, dan jangan lupa mengaktifkan lonceng yang ada di samping tombol berlangganan tersebut agar notifikasi dari video terbaru saya dapat terupdate di HP kalian masing-masing. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye.